Saudara, orasi yang digelar oleh Legam di depan Mapolres Probolinggo 27 November 2025 kemarin membuahkan hasil yang amat memuaskan. Para pendemo dan kuasa hukum korban, pasalnya secara resmi terduga pelaku pelecehan seksual. Dalam hal ini, Ede selaku pengasuh Pondok Pesantren Tabiatul Islam Desa Sumberkerang kini statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan LSM, dalam hal ini Aliansi Lembaga Gerakan Masyarakat atau Legam, di depan Mapolres Probolinggo 27 November 2025 kemarin, banyak pihak memperkirakan akan berlangsung ricuh. Pasalnya, jika aspirasi mereka tak direspon oleh pihak Polres terkait terduga pelaku yang statusnya belum dinaikkan menjadi tersangka, para pendemo berencana akan menutup akses jalan raya arah Surabaya menuju Banyuwangi. Selain itu, pertimbangan lainnya, pelaku terduga pelecehan seksual dalam hal ini Ede, selaku pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo tersebut masih bebas berkeliaran hingga mengundang banyak pihak mempertanyakan keseriusan penyidik unit PPA Polres Kabupaten Probolinggo. Dengan terus berjalannya waktu, akhirnya para pelaku aksi demo ditemui oleh AKBP M. Wahyudin Latif selaku Kapolres Kabupaten Probolinggo. Yang seketika itu pula, sikap peserta aksi berubah drastis. Bahkan dengan lantang, para pendemo memberikan apresiasi kepada Kapolres Probolinggo dan jajaran yang secara tegas di hadapan para pelaku orasi. Kapolres Probolinggo menyatakan bahwa secara resmi terduga pelaku pelecehan seksual yakni Ede, kini statusnya telah menyandang predikat ditetapkan sebagai tersangka. Kami sebagai aliansi di Kabupaten Probolinggo berucap terima kasih atas jajaran Polres dan semua jajarannya, dalam artian sudah menetapkan orang yang selama ini kita anggap sebagai pelaku, alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harapannya agar supaya proses hukum ini diselesaikan dengan baik dan juga tuntutan kami agar segera diturunkan P21-nya. Kami akan terus mengawal Mas untuk kasus ini sampai selesai. Kami pastikan masyarakat yang selama ini kita duga tidak mendapat keadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, kita pastikan mereka akan mendapat keadilan itu. Di sisi lain, terkait viralnya konten berita yang sempat tayang di berbagai media online yang bernarasi istri ketua yayasan Pondok Pesantren di Sumberkerang, Kecamatan Gending, yang melaporkan suami dan santriwati atas dugaan perselingkuhan, kuasa hukum korban dalam hal ini Prayuda Rudi Nur Cahya menanggapi dengan dingin, di mana menurutnya perbuatan kekerasan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Ede bersifat tanpa persetujuan dengan korban dan melibatkan paksaan, serta terdapat intimidasi. Hal lain juga dikatakan oleh Prayuda bahwa peristiwa biadab tersebut terjadi sama sekali tak didasari oleh kata suka sama suka antara korban dengan terduga pelaku. Kalau kaitannya dengan ada laporan, saya tidak tahu sampai dengan sekarang. Artinya adalah saya kan tidak membaca sendiri kalau memang benar-benar ada laporan. Cuman poinnya begini ya, ada memang saya dikirimi berita oleh teman-teman bahwa saya di berita itu menyampaikan kalau melaporkan si suaminya sendiri terkait dengan pasal 284. Saya tidak percaya kalau ada laporan sampai dengan detik ini. Kenapa? Karena 284 itu unsurnya apa? Itu kan zina. Zina itu artinya suka sama suka. Kalau suka sama suka, lawang ini korban melapor kok bisa suka sama suka. Berarti ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan lagi kaitannya, saya tidak percaya kalau ada laporan. Kenapa? Mau dipaksakan tah? Masa enggak membaca tah? Ya, saya bukan sindir yang siapa ya. Masa tidak membaca kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi ya. Di situ pasalnya 10 ayat 1
korban, pelapor, saksi tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Yang kedua, andaikan tuntutan itu masih terus, ada kalimat yang di situ tertulis tebal bahwa wajib ditunda. Makanya saya tidak percaya, masa masih terus kayak gitu, lucu kan? Nah, kalau harapan saya ini rame banget, ada sampai turun aksi demo dari masyarakat warga Probolinggo yang sayang kepada santri, yang punya hati menyampaikan aspirasinya di sini, sehingga ayo kita kawal bersama-sama, kita sama-sama melindungi korban dari ketidakbaikan sang pengasuh pondok pesantren ini berkelakuan, sama-sama kita tahu pelecehan ya, gitu. Kalau terkait dengan penetapan tersangka dari saya adalah saya apresiasi kepada Polres Probolinggo bahwa cepat responnya, sudah profesional kerjanya, setelah dari lidik menjadi sidik, kemudian sekarang penetapan menjadi tersangka. Tandanya apa? Berani melindungi korban. Terus kemudian Polres Probolinggo luar biasa. Itu aja dari saya. Jadi pada pagi hari ini adalah bentuk apresiasi, dukungan dari teman-teman untuk mengawal kasus dengan terlapor, yaitu salah satu pengasuh dari pondok pesantren. Dan saat ini tahapan maupun prosedural kita sudah sangat bagus sekali. Kita sudah masuk dalam tahap proses penyidikan, kita sudah tetapkan tersangka, dan tentunya kita akan melakukan proses-proses selanjutnya, baik itu pemanggilan dan sebagainya. Untuk pasal sendiri dijerat dengan pasal apa? Saat ini kita terapkan dengan undang-undang TPKS ya, tidak pidana kekerasan seksual. Dan tentunya dengan aspirasi teman-teman pada hari ini, kami mengharapkan sama-sama kita mengawal kasus ini dengan baik, sama-sama kita ya mendukung ya proses pelaksanaan penyidikan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami harapkan dengan dukungan dari teman-teman ini akan semakin menyemangati kita untuk segera menyelesaikan kasus ini. Harapannya adalah segera mendapatkan kepastian hukum. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Sony Kurniajaya, Pro TV mengabarkan.